Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas mengenai akad mudharabah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Pembahasan yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian akad mudharabah, kedua rukun dan syarat akad mudharabah, ketiga macam-macam akad mudharabah, keempat standar akuntansi akad mudharabah, dan yang kelima sistem penerapan konsep mudharabah pada perbankan syariah. Memasuki pembahasannya. A. Pengertian akad mudharabah. Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam Fatwa Al-Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mudharabah adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan di mana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Menurut Syed Syabik, mudharabah adalah akad di antara dua belah pihak di mana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan. Dari beberapa pengertian tentang mudharabah di atas, maka dapat dipahami bahwa mudharabah itu adalah akad di antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lainnya memperdaya modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad. B. Rukun dan syarat mudharabah. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mudharabah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut. A. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap di antara sebagai wakil atau bagi mudharif. B. Yang terkait dengan modal, disyaratkan harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada mudharif. C. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan. D. Untuk syarat akad meliputi mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas sihhatnya dan ada kesesuaian antara ijab dan qabulnya. C. Macam-macam akad mudharabah. Ulama fiqh membagi akad mudharabah menjadi dua macam, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah, yaitu menyerahkan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Dalam mudharabah mutlaqah, pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di tempat mana saja yang dia inginkan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu menyerahkan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam mudharabah muqayyadah, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal. D. Standar akuntansi akad mudharabah. Ketentuan tentang pengukuran dan pengakuan transaksi mudharabah dalam akuntansi pemilik dana telah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah tentang akuntansi mudharabah antara lain modal mudharabah, penghasilan usaha, penyajian, dan pengungkapan. E. Sistem penerapan konsep mudharabah pada perbankan syariah.
Penerapan akad mudharabah pada perbankan memakai modus interest financing. Dalam hal ini, bank akan bertindak sebagai pihak ketiga yang menjadi sebagai intermediary antara sahibul mal dengan mudharif. Proses kerjanya yaitu bank menerima dana-dana dari pihak deposan atau sahibul mal sebagai sumber dana. Dana-dana tersebut dikemas dalam bentuk tabungan dan deposito dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana tersebut disalurkan kembali kepada mudharif dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan keuntungan dari pemanfaatan penyaluran dana. Inilah yang akan dibagi hasilnya antara bank dengan sahibul mal. Ada beberapa alasan mengapa bank tidak menerapkan bentuk mudharabah dengan modus direct financing atau pembiayaan langsung. Yang pertama, sistem kerja pada bank adalah investasi berjamaah, di mana mereka tidak saling mengenal, jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan langsung dan personal. Yang kedua, investasi di era modern sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan sahibul mal untuk menjadi penyandang dana. Yang ketiga, lemahnya pengamalan akan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran, sehingga bank sulit menjamin dana yang disalurkan aman dan tanpa risiko. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan mendasar konsep mudharabah yang tertuang dalam kajian fiqh klasik dengan yang dipraktekkan pada lembaga keuangan syariah. Perbedaan tersebut terlihat pada pemberian modal kerja, pengelolaan manajemen usaha, pembatasan jangka waktu mudharabah, pola mudharabah yang diterapkan, serta jaminan atas harta mudharabah. Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan. Prinsip prudensial ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep mudharabah sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan. Perbedaan mendasar yang terjadi tidak menimbulkan pengkerdilan akan konsep fiqh klasik, tapi konsep tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi sosio-kultural kekinian. Apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan akan konsep-konsep muamalah dalam fiqh klasik adalah merupakan penerapan akan prinsip ijtihad yang memang harus terus dihidupkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyebutan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.